John Donahoe adalah CEO yang mampu mendongkrak margin keuntungan Nike di saat banyak perusahaan merugi gara-gara pandemi. Pendapatan Nike di tahun 2022 mencapai 750 triliun rupiah. Di tengah kekacauan global, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Namun pada Oktober 2024 ini, dia dilengsarkan dan diganti CEO baru bernama Elliot Hill. Donahoe dinilai para investor dan dewan direksi telah melakukan serangkaian kesalahan yang membuat Nike saat ini harus bertekuk lutut di hadapan para pesaingnya. Ternyata apa yang dulu terbukti berhasil justru jadi blunder di era persaingan baru pasca pandemi. Apa saja dosa Donahoe? Kenapa bisa begitu? Apa pelajaran penting yang bisa kita petik? Yuk kita cari tahu. Di era 1980-an, Nike telah melampaui fungsinya. Nike lebih daripada sekedar sepasang sepatu, karena dia sudah menjadi elemen penting sebuah lifestyle. Dia sudah menjadi ikon budaya global. Positioning itu berhasil diraih setelah Nike bekerja sama dengan pebasket ulung Michael Jordan dan meluncurkan Air Jordan. Sejak itulah Nike bertransformasi dari sepatu basket menjadi sebuah simbol mode kekinian. Dengan slogan Just Do It, positioning Nike terus menguat sebagai brand yang inspiratif. Dia menginspirasi kalangan muda untuk memupuk dan menumbuhkan semangat keberanian. Reputasi Nike terus merangkak naik sampai ke era milenium. Sebab di bawah kepemimpinan Mark Parker sejak tahun 2006, Nike terus-menerus berinovasi dengan teknologi untuk melahirkan model-model baru seperti Flyknit dan juga Nike Plus. Mereka berkolaborasi dengan para desainer dan para selebriti ternama. Semua itu telah mengantarkan Nike ke ranah gaya hidup. Mereka sukses menggabungkan dunia olahraga, teknologi, dan mode sekaligus dalam sepasang sepatu inovatif. Padahal awalnya Nike benar-benar hanya sepatu olahraga. Berawal ketika pada tahun 1964, Phil Knight dan Bill Bowerman ingin menjual sepatu Jepang di Amerika. Sesederhana itu niat dan tujuan mereka. Lalu pada tahun 1971, mereka menciptakan brand sendiri, yaitu Nike, lengkap dengan logo shoes yang kini sangat ikonik. Beberapa tahun kemudian, Nike berhasil memanfaatkan teknologi Air yang revolusioner. Sejak itulah Nike menjadi brand paling awal sebagai sepatu khusus lari. Setelah lebih dari satu dekade memimpin, pada tahun 2019 Mark Parker mengundurkan diri sebagai CEO Nike dan menempati posisi Chairman Eksekutif. Dewan direksi kemudian memilih seorang ahli teknologi yang berpengalaman kerja di eBay dan juga ServiceNow. Dialah John Donahoe yang dianggap paling tepat untuk bisa membawa Nike ke era baru, yaitu era digital. Baru aja Donahoe duduk di singgasananya, tiba-tiba pandemi COVID-19 datang menghantam, merusak dan mengubah dunia. Donahoe langsung dihadapkan pada situasi rumit dan serba susah. Rantai pasokan terganggu, toko-toko tutup, dan industri retail global terpukul. Nike tergelincir ke tebing jurang krisis yang belum pernah dialami sebelumnya. Meskipun terkejut, namun Donahoe tidak panik. Dia langsung membuat terobosan-terobosan meskipun situasi bisnis pada saat itu serba tidak pasti. Donahoe memutus hubungan Nike dengan sebagian besar pengecer, termasuk dengan Amazon. Lalu dia memanfaatkan situs web dan aplikasi Nike untuk melakukan penjualan langsung. Beberapa pihak menganggap langkahnya sangat berani dan berisiko besar. Tetapi dia tidak peduli. Donahoe yakin bahwa cara dan langkahnya akan efektif menciptakan brand Nike yang eksklusif, inovatif, dan distintif. Keyakinan Donahoe terbukti benar. Strategi digital dinilai tepat dalam menyiasati situasi pandemi. Penjualan langsung kepada konsumen meningkat pesat. Produk-produk ikonik seperti Nike Panda Dunk tumbuh menjadi primadona. Ketika dunia masih dilanda krisis dan banyak perusahaan merugi, margin keuntungan Nike justru meningkat. Pendapatannya di tahun 2022 bisa mencapai 50 miliar US dollar. Wow, di tengah kekacauan global, itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau Anda tertarik mendalami kisah sukses Nike ini, silakan tonton video saya berjudul Strategi Bisnis Nike Tumbuh di Tengah Pandemi yang saya sudah rilis di YouTube 3 tahun yang lalu. Donahoe telah membuktikan bahwa pilihan dewan direksi pada dirinya benar-benar tepat. Dia sukses menahkodai Nike melampaui terpaan gelombang besar pandemi COVID-19. Portfolio, leadership, dan visinya dalam mentransformasi Nike terbukti relevan dengan kebutuhan Nike di tengah pandemi.
Sejarah mengajarkan kita bahwa kejayaan seseorang ada masanya. Dan begitu pula dengan Donahue. Setelah pandemi berlalu, strategi Donahue mulai menghadapi tantangan berat. Keberaniannya memutus kerjasama dengan pengecer besar seperti Foot Locker misalnya mulai dipertanyakan efektivitasnya. Sewaktu pandemi selesai, kebiasaan belanja konsumen telah kembali normal. Tetapi Nike sudah tidak ada di rak-rak Foot Locker. Rak-rak itu sudah diisi produk-produk pesaing seperti New Balance, Hoka, dan Puma. Nike telah kehilangan ruang jualannya di toko-toko pengecer. Tidak heran jika pada tahun 2022, kontribusi Nike terhadap penjualan Foot Locker anjlok jadi kurang dari 60%. Tidak hanya itu, Nike juga kehilangan hubungannya dengan para taste maker yang dulu membantu membentuk citra eksklusifnya. Toko-toko sneaker butik sudah berpaling ke brand-brand lain. Padahal dulu toko-toko itulah yang menjadi rumah produk-produk hype Nike. Sejak itulah aura eksklusivitas Nike secara perlahan memudar. Apalagi produk-produk Nike juga mulai kehilangan sentuhan inovasinya dan membuatnya kehilangan pesona. Gara-garanya Nike terlalu fokus pada produk bersegmen lifestyle seperti Panda Dunk yang dianggap berlebihan dan overrated. Sementara produk-produk andalan seperti Pegasus dan Air Force One juga mulai kehilangan popularitasnya. Ketika Nike meluncurkan Air Max, pasar merespon negatif. Padahal Adidas, On Running, dan Hoka mendapat sambutan hangat karena inovasi-inovasinya. Jadi Nike memang berhasil meningkatkan efisiensi internal, tapi mereka ternyata sulit bersaing karena konsumen tidak lagi melihat inovasi dari Nike. Kelambanan Nike berinovasi menurut beberapa pihak merupakan akibat diterapkannya remote working yang dilakukan oleh Donahue. Walaupun anggapan itu dibantah oleh karyawan Nike sendiri di LeBron James Innovation Center sebab mereka sudah kembali kerja penuh waktu. Lalu apa sih yang membuat inovasi Nike jadi lamban? Beberapa pihak menyebut bahwa penyebabnya adalah pandangan Donahue yang tidak sesuai dengan realitas lapangan. Ini menimbulkan masalah-masalah internal, di antaranya masalah perlakuan terhadap karyawan perempuan di tahun 2018 yang diungkit-ungkit kembali. Meskipun Nike berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut, sayangnya tetap saja banyak pihak yang merasa bahwa masalah itu belum tuntas. Isu ini terus bergulir menghantui suasana kerja yang membuat kreativitas pegawai tersumbat dan inovasi jadi mandek. Suasana muram yang melanda Nike membuat mantan eksekutif masalah Nike, Massimo Gionco, pada tahun 2023 lalu secara terbuka mengkritik kepemimpinan Donahue. Dia mengatakan Donahue terlalu bergantung pada data dan mengorbankan jiwa budaya Nike yang begitu kuat. Donahue juga dinilai bersalah ketika menghapus kategori produk tradisional termasuk sepatu lari dan basket, serta memutus hubungan Nike dengan komunitas olahraga. Tindakan itu membuat banyak desainer merasa tidak dihargai lagi sehingga mereka pun akhirnya hengkang. Nike kehilangan banyak talenta terbaik untuk menghasilkan inovasi. Donahue telah membawa Nike bergantung pada strategi pemasaran digital yang lebih tersegmentasi dan berbasis algoritma. Tidak ada lagi kampanye-kampanye besar dengan sentuhan emosi dan inspirasi. Nggak ada lagi iklan-iklan seperti Failure dengan Michael Jordan yang mengajarkan tentang kegagalan. Juga tidak ada lagi kampanye Find Your Greatness yang menyemangati atlet biasa untuk bisa melampaui batas. Sekarang mereka lebih sering membuat konten-konten di media sosial untuk menyasar pasar-pasar kecil. Tujuannya supaya bisa menarik lebih banyak pengunjung ke situs web Nike. Mereka memang berhasil menarik pengunjung ke platform digitalnya. Namun mereka kesulitan mengubah para pengunjung web menjadi pelanggan loyal. Donahue dianggap telah melakukan blunder sebab cara-cara itu justru mereduksi kekuatan utama Nike selama ini, yaitu storytelling yang menyentuh hati. Hubungan emosional itulah yang menjadi kekuatan Nike. Greatness is a scary thing until it isn't. Sedangkan konten-konten digital yang fokus pada algoritma tidak mampu menyentuh emosi konsumen. Apalagi kemudian permintaan terhadap produk gaya hidup Nike terus menurun, terutama di Eropa dan China. Produk Panda Dunk yang sebelumnya jadi hit nggak lagi diminati. Bahkan harga Panda Dunk di pasar sekunder turun di bawah harga retail. Itu adalah indikasi bahwa popularitasnya telah anjlok. Memasuki bulan Juni 2024, situasi semakin memburuk. Penjualan sepatu segmen lifestyle dilaporkan turun untuk pertama kalinya. Pasar saham langsung berteriak dan nilai saham Nike anjlok 20% dalam satu hari atau mereduksi 28 miliar kapitalisasi pasar Nike. Situasi itu membuat para analis dan investor meragukan kepemimpinan John Donahue. Meskipun sebetulnya dia telah berusaha mengatasi krisis, seperti memangkas kos perusahaan dan juga mengumumkan penghematan 2 miliar US dollar.
termasuk mem-PHK 2% tenaga kerja Nike di seluruh dunia. Sayangnya, situasinya bukan jadi lebih baik. Rencana tersebut justru menyulut kemarahan para pegawai. Mereka merasa perusahaan sudah kehilangan arah. Donohue dianggap lebih sibuk memotong-motong biaya dan tidak berinovasi. Apalagi kemudian beredar video lama yang berisi wawancara Donohue. Di situ dia mengatakan, "Saya sudah memecat banyak orang. Saya tidak akan terlibat dalam emosi mereka." Para karyawan semakin kecewa. Mereka merasa Nike sudah tidak lagi memperdulikan mereka. Nike hanya mementingkan keuntungan perusahaan. Situasi itu mengundang keprihatinan Alex Robes. Dia adalah CEO komunitas fashion dan streetwear The Basement yang pernah bekerja sama dengan Nike pada sneakers di tahun 2017 dan 2019. Dia mengatakan, "Saya terkejut melihat seberapa besar kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat." Situasi memuncak di September lalu. Para investor dan karyawan mendesak Dewan Direksi untuk menindak John Donohue. Apalagi sebelumnya di bulan Juni 2024, Dewan sendiri sudah mempertanyakan arah strategi Donohue yang fokus pada pemasaran digital dan direct to customer. Di tengah situasi penuh tekanan itulah, akhirnya Donohue mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Nike. Nike langsung bergerak cepat. Pada Oktober 2024, mereka menunjuk Elliot Hill sebagai CEO baru. Elliot itu bukan orang baru di Nike. Dia udah merintis karir di Nike sejak tahun 1988 sebagai karyawan magang. Dia pernah memimpin operasi global di wilayah Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika. Hill juga membantu memperkuat strategi retail dan digital ketika pada tahun 2018 dia memimpin divisi konsumen dan pasar Nike. Pengalaman panjang membuat Hill paham betul pasar dan budaya perusahaan. Hill juga dinilai berbeda dari John Donohue yang terlalu fokus pada teknologi dan kurang memahami jiwa Nike. Menariknya, Hill sebenarnya adalah kandidat kuat CEO sebelum akhirnya Donohue yang dipilih. Saat itu Donohue yang berlatar belakang bidang teknologi dan e-commerce dianggap lebih tepat untuk mempercepat transformasi digital perusahaan. Kini Nike berharap banyak pada Hill. Dia diharapkan mampu menyuguhkan kembali inovasi, juga bisa memperbaiki kembali hubungan dengan pengecer besar, serta mengembalikan posisi Nike sebagai pemain penting dalam industri olahraga. Kemunculan Hill sontak disambut pasar. Dia dipandang sanggup membawa Nike meraih kembali kejayaannya. Nike akan kembali fokus pada inovasi produk dan memperbaiki hubungan dengan pengecer. Harga sahamnya langsung melonjak 10%. Itu pertanda kepercayaan investor sudah mulai pulih kembali. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Hill adalah memperbaiki hubungan dengan pengecer seperti Foot Locker. Hill harus segera merancang strategi baru untuk membangun kembali aliansi strategis dan memastikan bahwa Nike bisa kembali mendominasi ruang-ruang retail. Sebab ruang retail tetap penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Hill juga harus mengembalikan fokus Nike pada inovasi produk, terutama di segmen sepatu olahraga sebagai kekuatannya. Hill perlu memastikan bahwa Nike bisa kembali menjadi brand yang inovatif, bisa kembali menghadapi pesaing seperti On Running dan Hoka yang telah mengambil alih pangsa pasar dengan teknologi terbaru. Tidak hanya sampai di situ, Hill juga harus memulihkan kembali semangat pegawai yang sempat menurun. Dia harus bisa membangun kepercayaan mereka melalui komunikasi yang jelas dan tindakan yang nyata untuk memperkuat kembali budaya kerja perusahaan. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Nike ini. Pertama, setiap masa ada strateginya. Strategi yang Donohue terapkan pada saat pandemi memang berhasil. Tapi begitu dunia mulai pulih, strategi yang sama malah jadi bumerang. Nike kehilangan jejak di rak-rak pengecer besar dan juga hubungan dengan komunitas yang telah membantu membangun brand Nike. Ini mengajarkan kita bahwa timing dan konteks sangat krusial dalam menyusun strategi bisnis. Kedua, seimbangan algoritma dengan empati. Fokus Donohue pada algoritma dan segmentasi pasar memang bikin penjualan langsung naik. Tapi sekaligus menggerus hubungan emosional yang Nike bangun selama ini. Bagi para pemimpin bisnis, ini pengingat kuat. Meski teknologi bisa membantu kita menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat, tapi human connection tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Ketiga, selalu berpegang pada nilai inti brand. Donohue mungkin berpikir strategi digital yang efisien adalah jawaban untuk segalanya. Tapi dia lupa bahwa Nike dibangun tidak hanya di atas sepatu yang bagus, tetapi juga cerita yang bermakna dalam dan juga menyentuh hati. Cerita-cerita yang menginspirasi seperti layaknya Find Your Greatness. Itu harusnya tetap jadi nyawa dari brand Nike.
dan juga dari brand Anda. Di lautan industri yang terus berubah dengan ombak persaingan dan konsumen yang semakin dinamis, kita nggak boleh lengah. Strategi yang berhasil kemarin mungkin sudah usang hari ini dan apalagi besok. Mari kita terus mengasah kemampuan kita untuk mengamati, menyesuaikan, dan berinovasi. Jangan biarkan gelombang perubahan menjauhkan kita dari puncak kejayaan. Tetaplah peka dan proaktif dalam menavigasi arus pasar yang tak pernah lelah mengejutkan kita.